Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadhani Ibnu Firmansyah dengan NPM 2341164. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang tragedi yang ada di Kanjuruhan Malang, yaitu tragedi antara supporter bola. Nah, pada saat itu yang sedang berlaga itu Arema Malang versus Persebaya Surabaya. Nah, langsung saja ke pembahasannya ya, guys. Sepak bola di Indonesia itu sudah menjadi komoditas industri olahraga yang memiliki market value yang paling menjanjikan untuk dikembangkan. Hal ini juga mengingatkan kepada penggemar sepak bola itu juga sangat banyak. Hampir seluruh masyarakat Indonesia pasti menyukai sepak bola. Nah, di sisi lain sepak bola itu juga bisa merugikan juga tentang supporter supporter berkelahi, kerusuhan itu Pak, merusak fasilitas stadion itu juga merugikan sih, ada dampak negatifnya. Nah, kita akan membahas tragedi Kanjuruhan. Nah, tragedi Kanjuruhan itu terjadi pada 1 Oktober 2022 yang sempat booming atau menjadi perbincangan publik. Nah, Arema itu pada saat itu kalah dengan Persebaya dengan skor 3-2. Pada saat itu juga waktu kerusuhan itu supporter Arema sempat turun ke lapangan juga karena yaitu nggak nggak terima lah karena kekalahan di kandangnya sendiri. Lalu aparat keamanan juga turun untuk mendisiplinkan kondisi lah seperti itu, sehingga aparat polisi, aparat keamanan juga itu menembakkan gas air mata kepada penonton dan ke tribun-tribun. Pada saat penembakan gas air mata itu banyak supporter atau penonton yang panik sehingga saling berlari ke sana ke sini untuk mencari pintu untuk keluar dari stadion, karena pada penembakan gas air mata itu membuat mata perih, sesak nafas. Nah, pada saat keluar mencari pintu itu saling berdesak-desakan sampai ada yang terjatuh. Lalu itu berita itu tersebar di seluruh berita, bahkan Indonesia, bahkan di dunia pun juga mendengar peristiwa itu atau tragedi itu. Nah, menurut berita CNN Indonesia itu menewaskan 135 korban jiwa. Nah, sehingga jumlah tersebut tercatat sebagai tragedi olahraga atau tragedi sepak bola yang dengan korban jiwa paling banyak atau paling terbesar di dunia. Korban yang tewas itu gara-gara penembakan gas air mata yang mengakibatkan banyak yang tewas itu tadi. Nah, padahal FIFA itu Federation International de Football Association atau yang disingkat FIFA, dalam pasal 19 huruf B, FIFA itu telah melarang penggunaan gas air mata dalam penerbitan supporter sepak bola di dunia. Lalu setelah kejadian itu, tragedi itu, pemerintah Indonesia membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau yang disingkat TGIFT yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Menko Polhukam. Hasil temuan TGIPF tadi itu menemukan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan pertandingan. Salah satunya adalah kelebihan
penonton yang hadir. Nah, misal nih stadion itu kapasitasnya 3.000, misal 3.000. Nah, yang datang itu hampir lebih 5.000 atau bahkan lebih banyak lagi. Sehingga itu membuat itu membuat kerusuhan itu juga terjadi. Lalu adanya kelalaian pelaksanaan penanggung jawab dari berbagai pihak saat pertandingan. Akhirnya pihak-pihak yang bersangkutan tersebut diperiksa dan dimintai tanggung jawab, antara lain PSSI, PT Liga Indonesia, panitia pelaksana, security officer, dan aparat keamanan. Jadi tragedi atau peristiwa tersebut terjadi karena ada beberapa hal. Yang pertama itu karena adanya kerusuhan dari supporter Arema tersebut. Lalu yang kedua itu ada polisi yang menembakkan gas air mata yang padahal itu dilarang oleh FIFA. Lalu yang ketiga itu ada kelalaian dari panitia penyelenggara. Itu gara-gara kapasitas stadion itu penuh, yang seharusnya sekian beribu atau misal 2.000 kapasitas penonton. Nah, itu yang datang itu lebih, itu bisa 5.000 bahkan lebih. Maka dari itu kelalaian panitia juga termasuk tragedi tersebut. Nah, lalu menurut saya solusi yang tepat atas kejadian atau peristiwa tragedi tersebut adalah dengan cara stadium safety and security. Itu merupakan pedoman utama yang wajib diimplementasikan pada setiap pertandingan sepak bola. Ketika berlangsungnya sebuah pertandingan, akan ada banyak elemen masyarakat yang akan terlibat, mulai dari supporter, pendukung, aparat keamanan, dan panitia penyelenggara hingga masyarakat yang mencari nafkah di sekitar stadion tersebut. Nah, karena banyaknya masyarakat atau penonton supporter yang hadir di pertandingan tersebut, sepak bola tersebut, maka diperlukanlah sebuah peraturan yang mengatur dengan sesama mengenai tata cara pengelolaan kerumunan hingga penanggulangan kericuan agar keselamatan dan keamanan pada masyarakat yang hadir di stadion tetap terjamin. Nah, adapun juga alur dari solusi saya tadi, yaitu stadium safety and security tadi, adalah alurnya. Yang pertama itu pengelolaan keselamatan dan keamanan. Panitia itu penyelenggara menganalisa pertandingan apakah antara kedua klub mempunyai historis buruk atau historis lalu buruk itu. Nah, lalu hal ini dilakukan agar meminimalisir kericuhan mendatang bila kedua supporter ditemukan di suatu tempat yang sama setelah mendapatkan jadwal pertandingan sepak bola yang akan bertanding. Lalu yang kedua ada koordinasi kerjasama. Nah, setelah mempersiapkan rencana keselamatan keamanan, panitia penyelenggara juga mempersiapkan kerjasama guna membantu panitia penyelenggara menjaga jalannya pertandingan. Panitia penyelenggara memilih seorang sebagai pengambil kebijakan agar pengambilan keputusan pada saat tertentu satu suara dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Lalu panitia penyelenggara juga menjalin kerjasama dengan pihak aparat keamanan setempat, seperti Polda, polisi daerah itu, guna meminta izin keramaian serta personel pengamanan di dalam stadion. Lalu yang ketiga ada pengendalian dan pelayanan di stadion. Pengendalian di pelayanan stadion sangat diperlukan untuk mengaturnya jalur para supporter yang akan datang sehingga tidak terjadi penyumbatan. Untuk itu diperlukan zonasi stadion agar dapat memilah dan mendapatkan secara terukur untuk para supporter tetap terjaga dan dapat mengutamakan penempatan
dan aparat keamanan pada tempat-tempat di mana kerumunan berkumpul. Lalu dibutuhkan juga jalur akses serta perambuan yang memadai sehingga para supporter yang hadir dapat masuk ke dalam stadion dengan mudah. Serta perlu dibentuknya pembatasan gerak penonton agar para supporter dapat dikontrol dengan mudah dan dapat diatur guna meminimalisir munculnya kericuhan. Panitia penyelenggara juga wajib memaksimalkan penjagaan dan berhak melakukan pengusiran serta pelarangan masuk apabila kedapatan membawa benda-benda yang dilarang pada stadium safety and security. Contohnya seperti senjata tajam, membawa miras, lalu membawa senjata api, itu sangat dilarang di dalam stadion. Yang keempat ada tiket. Nah, tiket dalam sebuah pertandingan juga sangat harus diperhatikan agar supporter yang akan hadir dalam sebuah pertandingan dapat terdata secara jelas. Oleh karena itu, dalam sebuah lembar tiket wajib tercantum data pemegang tiket serta wajib diinformasikan secara jelas sebuah pertandingan yang akan berlangsung pada tiket ini. Hal ini dilakukan guna menghindari pemalsuan dan pencalonan tiket serta memudahkan sistem penghitungan tiket. Nah, juga dapat menghitung yang hadir itu berapa ribu dan kapasitas penonton itu berapa ribu juga. Itu penjualan tiket itu juga sangat harus diperhatikan oleh panitia pelaksana atau panitia penyelenggara. Yang kelima ada kedaruratan medis. Sebuah pertandingan sepak bola utamanya wajib mengutamakan keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, suatu hal yang wajib untuk dilakukan pada saat sebelum pertandingan diadakan panitia penyelenggara melakukan pemeriksaan kelayakan stadion guna melihat apakah stadion itu bisa menampung jumlah besar yang akan hadir dalam sebuah pertandingan. Perhitungan kapasitas aman maksimum juga wajib dilakukan agar pada saat pertandingan tidak terjadi penumpukan di dalam stadion. Lalu panitia penyelenggara juga wajib menyediakan P3K untuk para supporter serta menyiapkan kendaraan darurat medis agar meminimalisir jatuhnya korban jiwa saat keadaan dalam darurat. Baik, terus selanjutnya itu ada saran dari saya. Yang pertama itu untuk memajukan serta mengembangkan citra Indonesia di mata dunia dalam bidang olahraga, terutama di bidang sepak bola, perlu adanya pembenahan dalam organisasi PSSI terkait pemahaman akan regulasi-regulasi FIFA secara mendalam serta penerapan regulasi-regulasi tersebut harus dimaksimalkan dalam setiap pertandingan sepak bola. Serta perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh mengenai regulasi-regulasi FIFA kepada para stakeholder agar penerapan setiap regulasi FIFA dapat berjalan dengan maksimal. Lalu yang kedua, diperlukan atau adanya peraturan yang jelas dalam mengatur setiap penugasan masing-masing pihak dalam penyelenggaraan sebuah pertandingan. Serta PSSI dan Polri perlu berkoordinasi dalam menyusun regulasi pengamanan pertandingan sepak bola yang sesuai dengan standar FIFA. Unsur kepolisian hanya sebagai supervisi. Tenaga pengamanan direkrut dari profesional yang dilatih dan disiapkan oleh Mabes Polri dan PSSI di bawah pengendalian Mabes Polri. Mungkin itu saja yang saya bahas atas tragedi Kanjuruhan yang di Malang, kerusuhan supporter. Mungkin itu saja yang hanya saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Oh iya, pembahasan di atas saya juga mencari-cari di jurnal dan berita-berita. Mungkin itu saja yang saya dapat terangkan atau dapat saya bahas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah kondisi Stadion Kanjuruhan Malang sekarang.